Kami mau sujud dan berterima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Oh, syukur Tuhan. Ya Yesus, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih buat pengorbananmu di kayu salib untuk hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di
Haleluya. Terima kasih Tuhan buat cintamu yang luar biasa, buat pengorbananmu di Kalvari untuk tebus hidup kami. Haleluya. Kami sujud dan berterima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur kami naikkan hanya kepadamu. Kau layak terima pujian. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Ya Yesus Tuhan, terpujilah Engkau di atas pujian, di atas segalanya Tuhan, di atas apapun itu dan di atas siapapun itu Tuhan. Terpujilah namamu. Kau layak terima pujian dari setiap kami. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh datang dan sujud dan berterima kasih bahwa Engkau layakkan hidup kami. Engkau melayakkan kami, Engkau menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan. Bilur-Mu menyembuhkan, salib-Mu menjadi kemenangan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan firman-Mu pagi hari ini. Kiranya Engkau pertajam kami Tuhan, untuk kami semakin bertumbuh ke arah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang mau menyampaikan. Kuasa darah-Mu melingkupi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita kembali belajar tentang luka batin dan penyembuhannya. Banyak orang yang merasa jiwanya kosong. Dia merasakan tidak ada damai sejahtera di dalam kehidupannya. Tetapi dia tidak memahami dan mengerti bahwa sebenarnya jiwa yang kosong itu disebabkan karena jiwa yang terluka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa mereka tidak menyadarinya? Karena luka batin itu bisa terjadi ketika dia masih kanak-kanak, bahkan masih bayi, atau bahkan lebih parah lagi ketika dia ada di dalam kandungan. Dia sudah merasakan luka batin itu karena ada penolakan daripada orang tuanya, di mana orang tua ingin menggugurkan dan sebagainya. Sehingga anak itu atau orang itu seringkali tidak menyadari bahwa jiwanya terluka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Amsal 4 ayat 23 Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Tuhan memahami dengan benar bahwa hati itu sangat penting bagi manusia. Karena hati adalah penentu langkah kehidupan daripada manusia. Dan orang yang hatinya terluka, dia tidak akan bisa menutupi dari karakter, sifat, tingkah laku, perkataan, perbuatan. Biasanya mencerminkan kalau hatinya sedang terluka. Sebab apa Bapak Ibu? Saya berikan sebuah ilustrasi. Kalau ada orang yang kakinya sakit, dia tidak akan bisa berjalan dengan tegak. Dia akan berjalan dengan terpincang-pincang atau terseret-seret, tersendat-sendat di dalam melangkah. Demikian juga dengan hati kita. Hati kita ketika terluka, maka kita tidak bisa memiliki karakter yang benar, cara hidup yang benar, langkah yang benar. Karena apa Bapak Ibu? Karena hati, sumber yang menginspirasi, yang menentukan perbuatan kita itu dalam keadaan terluka atau sakit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kapan seseorang bisa berjalan dengan benar, orang yang kakinya habis terluka, yaitu ketika dia mengalami kesembuhan secara total.
Demikian juga dengan hati kita. Kalau kita ingin memiliki hidup yang benar, kita ingin hidup serupa dengan Kristus, seperti yang dikatakan di 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Maka dia harus mendandani kehidupannya. Dia harus mendandani hatinya, menyembuhkan luka-luka batinnya, sehingga dia bisa memiliki hati seperti Kristus. Dan ketika dia bisa memiliki hati seperti Kristus, hati yang bersih, hati yang tidak terluka, hati yang kudus, maka Bapak Ibu, dia akan bisa menggenapi apa yang Tuhan mau, yaitu hidup sama seperti Kristus hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hati yang terluka itu tidak hanya berdampak pada hubungan kita dengan sesama, tetapi juga akan berdampak pada hubungan kita dengan Tuhan. Sebagai contoh Bapak Ibu, seorang anak yang dididik di dalam keluarga yang disiplin militer, maka dia akan menganggap bahwa seseorang di dalam melakukan segala sesuatu harus tepat pada waktunya, dan dia kurang mengenal kasih, sehingga ketika dia ada di dalam satu lingkungan di mana kasih itu dinyatakan, seseorang yang bersalah tidak dihukum, maka dia tidak akan bisa menerima keputusan itu. Dia akan mengatakan bahwa tidak adil, bukankah dia bersalah, tetapi mengapa dia tidak dihukum? Dia berpikir Bapa di surga itu seperti Bapanya di dunia. Karena Bapa di surga seringkali adalah gambaran daripada Bapa di dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan seorang anak yang hidup di dalam lingkungan di mana kasih lebih besar daripada disiplin. Dia termasuk anak yang manja, maka di hadapan Tuhan dia juga akan menjadi anak Tuhan yang manja. Ketika doanya tidak dikabulkan oleh Tuhan, permohonannya tidak segera digenapi oleh Tuhan, maka dia akan marah kepada Tuhan. Dia akan berkata bahwa Tuhan tidak adil. Mengapa doaku tidak pernah didengar? Mengapa doaku tidak pernah dikabulkan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lingkungan yang benar, didikan yang benar akan memberi dampak kepada kehidupan seseorang. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara kita menyembuhkan luka-luka batin kita? Yang pertama, kita harus mengakui dan menceritakan secara terbuka luka yang ada di dalam hati kita. Filipi 3 ayat 13b berkata, Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk melupakan apa yang ada di belakang kita. Rasa marah, emosi, biarlah kita mau melupakan, kita mau melepaskan segalanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin Bapak Ibu berkata bahwa kejadian masa lalu tidak mungkin terlupakan dari kehidupan kita. Memang betul Bapak Ibu, kita tidak akan pernah lupa dengan kejadian yang pernah kita alami. Tapi satu perkara, ketika kita sudah beres, sudah selesai dengan masa lalu kita, maka masa lalu kita hanya tinggal sebuah kenangan, hanya tinggal sebuah sejarah kehidupan kita. Sehingga ketika kasus itu dimunculkan kembali, maka hati kita sudah tidak terluka. Kita bisa menanggapi dengan biasa-biasa saja, karena itu hanya perjalanan masa lalu kita. Yang kedua Bapak Ibu, bersedia melepaskan pengampunan terhadap orang yang pernah melukai kita. Di dalam Yohanes 8 ayat 31 dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kalau kita rindu hidup di bawah kendali Tuhan, maka kita harus mengikuti kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau harus kita ikuti. Kita
di dalam Tuhan tidak boleh menyimpan kepahitan. Tuhan katakan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan mengajarkan doa Bapa kami kepada kita semua, dan di dalam doa itu Tuhan ajarkan untuk kita minta ampun kepada Tuhan seperti kita sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita tidak mengampuni, kita belum bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Adakah doa kita diampuni oleh Tuhan? Yang ketiga, menerima pencabutan luka batin. Artinya, jangan berbalik pada yang lama. Roma 8 ayat 2 dikatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kemudian kita sambung dengan ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ayat 13 ini perlu kita garis bawahi bahwa Tuhan, di ayat 2 dikatakan bahwa Tuhan sudah memberi hidup, telah memerdekakan kita, sudah mengampuni kita, sudah melepaskan kita dari ikatan-ikatan dosa. Kita sudah diberi kebebasan, kemerdekaan oleh Tuhan. Dan kemudian Tuhan katakan, tetapi jika kamu tetap hidup menurut emosimu, menurut daging dalam arti menurut emosimu, menurut keinginanmu sendiri, maka Tuhan katakan kamu akan mati. Mati secara roh Bapak Ibu. Di dalam dunia ini roh kita bisa mati Bapak Ibu, terlebih nanti next ke depan. Pada saat kita mengakhiri hidup kita mau kemana Bapak Ibu? Oleh karena itu Tuhan katakan, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, artinya kita mau mengikuti kehendak Tuhan dan berusaha mematikan keinginan daging kita, Tuhan katakan kamu akan hidup. Mari Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar menyalipkan kedagingan kita dan kita mau hidup dipimpin oleh roh. Oleh karena itu yang keempat adalah hidup dipimpin oleh roh. Galatia 5 ayat 16-18. Jadi aku mengatakan, hiduplah dalam roh, maka kamu tidak akan melakukan hal-hal yang diinginkan oleh nafsu kedagingan. Keinginan nafsu kedagingan berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan nafsu kedagingan, karena keduanya saling berlawanan, supaya kamu tidak melakukan hal-hal yang kamu inginkan. Akan tetapi, jika kamu dipimpin oleh roh, kamu tidak akan di bawah hukum Taurat. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk hidup dipimpin oleh roh, untuk menjaga kita supaya hati kita tidak kembali terluka karena mengikuti keinginan daging kita. Tetapi ketika kita mengikuti roh, maka damai sejahtera, sukacita, berkat Allah itu yang akan melingkupi kita. Di dalam Ulangan 11 ayat 8 ditegaskan bahwa jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Setiap hari Bapak Ibu, kita diberi kepercayaan Tuhan untuk melakukan sesuatu, untuk menduduki dalam arti untuk memenangkan semua bagi Tuhan. Adakah kita di dalam kehidupan kita, pada saat kita melakukan tugas kita bisa menduduki area yang Tuhan percayakan kepada kita, atau kita justru mengalami kekalahan di dalam kehidupan kita? Sebagai pertanyaan yang terakhir, bagaimana kondisi seseorang apabila ia sudah menerima terang Kristus, sudah diampuni dan dibebaskan dari luka-luka lama, tetapi kembali terjerat pada luka batin? Hal ini Bapak Ibu sering dialami oleh hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang sudah menerima pengampunan dan hidup dipimpin oleh roh,
hatinya bisa terluka baik oleh sesama pelayan. Ketika dia merasakan apa yang dilakukan sesama pelayan Tuhan itu menyinggung hatinya. Sehingga pada akhirnya dia mengalami kekecewaan, kepahitan. Atau bisa juga pada akhirnya dia mengalami kepahitan juga dengan Tuhan. Karena dia berkata, "Mengapa Tuhan Engkau biarkan hal itu terjadi? Bukankah hal ini tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan? Tidak sesuai dengan firman-Mu. Tetapi mengapa Engkau biarkan terjadi?" Dan seolah-olah orang itu malah mendapat posisi diberkati. Sementara aku yang melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan, aku yang menjaga firman-Mu, malah aku dipersalahkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan banyak hal yang bisa terjadi yang membuat hati kita terluka. Tetapi satu perkara, jaga hatimu. Sebagai para pelayan Tuhan, jangan sampai terluka. Jaga hatimu benar-benar di dalam kekudusan. Jangan sampai kita seperti jemaat Efesus yang kehilangan kasih mula-mula. Sekilas memang kita masih tetap pelayanan, kita masih tetap melayani Tuhan, kita masih berkhotbah, kita masih menjadi worship leader, kita masih menjadi singer, kita masih menjadi imam musik. Tetapi hati kita sudah dingin. Kita melakukan pekerjaan Tuhan hanya sebagai rutinitas, hanya sebagai sebuah kewajiban, tetapi bukan disertai dengan roh yang menyala-nyala. Kalau kita upamakan, itu seperti hati kita seperti sebuah lilin yang menyala, maka hati yang terluka itu seperti lilin yang batangnya terpatah. Lilin yang sudah patah tetapi dia belum putus karena di tengah lilin itu ada benang yang menghubungkan. Tetapi ketika lilin itu menyala, karena setiap anak Tuhan adalah diberi api Roh Kudus sehingga hatinya seharusnya menyala, tetapi ketika dia terluka, dia tidak cepat-cepat membereskan agar luka itu kembali sembuh dan lilin itu bisa kembali tegak lurus, tidak lagi patah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hati-hati, jangan sampai tanganmu yang memegang lilin yang patah itu akhirnya kena api dari lilin itu. Ketika tangan kita terkena panasnya api lilin, maka tanpa sengaja kita akan melemparkan lilin itu untuk menyelamatkan tangan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berapa banyak dari anak Tuhan yang hatinya terluka, dan ketika dia harus membela diri karena rasa sakit hati yang dirasakan, maka tanpa sadar dia membuang terang Kristus. Dia melakukan sesuatu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan sampai api Tuhan mengenai kehidupan kita sehingga kita semakin terpuruk dan kita semakin jauh daripada berkat-berkat Tuhan. Tetapi hampirilah Tuhan secara pribadi. Seperti dikatakan di Mazmur 147 ayat 3. Yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Dan tawaran Tuhan di Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Sebab Tuhan adalah Bapa kita di surga. Seperti orang tua kita. Ketika kita masih kanak-kanak, orang tua kita ketika dia mengajak kita bepergian ke tempat keramaian, orang tua kita selalu berkata, "Ayo nak, jangan jauh-jauh dari papa, jangan jauh-jauh dari mama. Bila perlu pegang tangan papa, pegang tangan mama, supaya engkau tidak terhilang." Demikian juga dengan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan pernah engkau menjauh daripada Tuhan. Pegang tangan Tuhan dan dekatlah dengan Tuhan supaya engkau tidak
terhilang. Bersama dengan Tuhan ada satu kekuatan, ada satu perlindungan yang akan Tuhan berikan kepada setiap anak-anaknya, supaya kita tetap kuat di dalam menghadapi kehidupan, dan hati kita tidak terluka, tetapi hati kita tetap bersih, karena damai sejahtera Allah terus ada melingkupi kita. Hikmat Allah terus menyertai kita, memberikan solusi dan jalan keluar, sehingga kita tetap ada di dalam Tuhan. Mari pagi hari ini kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bawa hatimu pagi hari ini kepada Tuhan. Izinkan Tuhan mengevaluasi keadaan hatimu pagi hari ini. Katakan kepada Tuhan, aku mau mendengar suaramu Tuhan. Aku mau Engkau evaluasi kehidupanku, terlebih hatiku saat ini. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, mari Tuhan Engkau berbicara kepada kami. Tegur kami Tuhan, supaya hati kami tidak terluka, tetapi hati kami senantiasa ada di dalam genggaman-Mu. Hati kami senantiasa bersinergi dengan hati-Mu Tuhan, sehingga sesuatu yang Kau rencanakan di dalam kehidupan kami atau panggilan-Mu untuk kami mengerjakan tugas-tugas kerajaan Allah itu boleh terjadi dan tergenapi di dalam nama Yesus Kristus. Pagi hari ini Engkau menjamah setiap kami Bapa, untuk kami boleh melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang sudah pernah menyakiti hati kami, supaya kami memiliki hati yang bersih, hati yang tidak ternoda, tetapi hati yang kami serahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.